pada Polres Kota Tasikmalaya tentang dugaan penghinaan yang dilakukan oleh saudara Denny Siregar yang sudah tadi disampaikan sudah beberapa kali lolos walaupun sudah dilaporkan 8 kali ke Mabes Polri. Kesal Denny Siregar gegara Telkomsel, ditulis oleh Brion Purnama dari siwa.com. Nama Denny Zulfikar Siregar atau yang biasa kita kenal dengan Denny Siregar tentu tidak asing lagi bagi para pembaca yang aktif bersosmed ria, terutama yang berkaitan dengan bidang politik. Penulis, pembicara, influencer, sekaligus pegiat sosial media ini dikenal memiliki pengaruh dan pendukung yang luas. Melalui tulisannya, ia sering mengemukakan pandangannya, khususnya terkait situasi perpolitikan dalam negeri. Sebagai salah satu pendukung Jokowi garis keras, tulisannya kerap menohok bagi para kadal gurun, calon teroris, pendukung khilafah, bahkan juga beberapa partai dan tokoh politik tanah air. Analisanya yang tajam dianggap mampu membongkar niat tersembunyi kelompok pengasong khilafah. Tidak heran bila cacian, teror, ancaman pun kerap menghampirinya. Namun mendadak dalam cuitannya semalam di Twitter, Denny berencana menggugat Telkomsel, salah satu BUMN milik pemerintah. Apa yang terjadi? Apakah Denny berubah haluan? Apakah Denny sakit hati karena tidak dapat jabatan seperti halnya sekelompok relawan-relawan lainnya yang ngaku berjuang tanpa pamrih, tapi ujung-ujungnya mengharapkan kursi di pemerintahan? Ternyata bukan. Begini kronologisnya. Awalnya Denny dilaporkan oleh Forum Mujahid Tasikmalaya selaku pelapor terkait tulisan postingan di akun Facebooknya pada 27 Juni 2020 berupa tulisan panjang berjudul "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang" pada Polres Kota Tasikmalaya tentang dugaan penghinaan yang dilakukan oleh saudara Denny Siregar yang sudah tadi disampaikan sudah beberapa kali lolos walaupun sudah dilaporkan 8 kali ke Mabes Polri. Denny Siregar dilaporkan ke Polres Tasikmalaya atas dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin. Namun bukannya takut, pelaporan itu malah menjadi bahan olokan oleh Denny. Sebabnya pasal pelaporan dianggap lemah, karena foto yang dipergunakan hanya merupakan ilustrasi tanpa menyebut nama. Salah-salah malah bisa berbalik ke pelapor seperti yang dicuitkan Muana Salaidit. Mau dilaporkan yang mana? Kalau gambar jelas foto ilustrasi, kalau tulisan tak sebut pihak manapun, yang sudah pasti bisa dipidana itu mereka. Libatkan anak dalam unjuk rasa sesuai pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara sebagai tindakan eksploitasi untuk kepentingan politik. Mungkin karena menyadari kebodohannya, para kadrun pun geram dan mengamuk sejadi-jadinya. Mulai dari melacak nomor HP Denny hingga membuat tagar "Tangkap Denny Siregar". Bukannya surut, Denny malah menambah lagi ledekannya. Namun sayangnya saling ledek di sosmed berubah jadi semakin serius ketika akun @opposite6891 meretas identitas pribadi Denny di Telkomsel. Well, sebenarnya bukan meretas sih, dugaan saya adalah pembocoran rahasia pribadi oleh oknum kadrun yang mungkin saja bekerja di sana yang kemudian diberikan ke opposite6891. Teman-teman, dari kasus ini ternyata kita baru tahu kalau data diri kita sangat rentan disadap. Contoh dari @opposite6891 ini, mudah banget dia dapat data tentang saya. Saya menuntut jawaban dari Telkomsel dan Kominfo. Ini mengerikan, bisa saja terjadi pada Anda dan keluarga. Denny pun memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Telkomsel untuk memberi penjelasan terkait kebocoran data tersebut. Saya butuh penjelasan Telkomsel kenapa data saya bocor dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau tidak ada penjelasan, saya akan gugat ke pengadilan. Sepertinya ancaman Denny Siregar tidak main-main. Apalagi mengingat data yang diambil adalah data register nomor HP yang tersimpan di server Telkomsel dan Kominfo seperti yang dicuitkan oleh @x di Gembok. Data tersebut harusnya menjadi data rahasia seperti halnya data rekam medis yang tidak boleh dibagikan sembarangan. Fakta bahwa data itu bisa bocor diduga kuat ada oknum kadrun yang bekerja di Telkomsel atau Kominfo yang menyerahkan data pribadi Denny kepada @opposite6891. Dalam unggahannya, @opposite6891 menampilkan data yang terdiri dari nama, alamat, NIK, KK, nomor email, OS, hingga jenis perangkat. Saya pribadi mendukung langkah Denny untuk meneruskan gugatannya secara resmi, tidak saja ke Telkomsel, juga ke Kominfo. Kelalaian seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena data-data itu sangat mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di samping itu, harusnya kejadian ini bisa menjadi pintu masuk bagi Menkominfo maupun Kemen BUMN untuk membersihkan anasir-anasir HTI dan PKI yang bercokol di BUMN selama ini. Itu pun kalau pemerintah punya kemauan yang sebenarnya saya sanksikan. Kembali ke soal pengungkapan data pribadi Denny oleh @opposite6891. @X Digembok pun berhasil membongkar identitas asli pemilik akun itu yang bernama Wahyudi Budi Laksono aka Irsan Rauf aka @opposite6891 yang kemudian diunggah di YouTube. Sepertinya pertarungan sengit antara kedua kubu akan semakin memanas ke depannya. Menarik untuk menyaksikannya.